Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Hedi G di channel TV Tekno. Dan di video kali ini seperti biasa saya akan review APK Gcam dan membagikannya kepada kalian. Gcam terupdate atau terbaru saat ini dari Modern with Cahaya yang telah merilis untuk versi terbarunya, yaitu versi 3.1.1. Gcam ini menggunakan based on Google Camera dari Unique 05 versi 2.1 ya teman-teman. Nah, untuk Gcam ini kalian bisa coba pada handphone yang berandroidkan 9 ke atas, dan Gcam ini banyak sekali support handphone Android ya teman, dan juga disediai oleh developernya banyak file konfigurasi. Oke, saya buka dulu. Untuk file konfigurasi yang disediakan ada dari merek handphone Asus, ROG Phone 2, ROG Phone 3, Zenfone 5X. Ada handphone dari OnePlus, Oppo, Realme X2 Pro, dan di bawah ada banyak lagi ya teman. Yang saya gunakan ini adalah handphone Redmi Note 9 Pro. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca-baca di deskripsi, saya sudah sediakan. Nah, seperti apakah performa Gcam with Cahaya yang terbaru saat ini? Langsung saja mulai. Oke, jika kalian sebelumnya ingin menginstal APK Gcam ini, alangkah baiknya agar kalian semuanya menyimak video ini sampai habis. Siapa tahu pertanyaan kalian sudah terjawab sepanjang video ini berjalan ya teman. Dan jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, alangkah baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan Gcamnya yang saya sudah install pada handphone Redmi Note 9 Pro. Kelebihan dari Gcam ini, yang pertama saya kasih lihat dulu, sudah support untuk mode astrofotografi. Oke, di mode foto malamnya ada mode astrofotografi, dan selanjutnya ada fitur aux lens yang sebelumnya saya sudah aktifkan di bagian pengaturan. Aux lens ada 5. Yang pertama ada lensa utama, ada mode wide angle, telefoto, ID4 dan ID5. Dan Gcam ini sudah support untuk menu slider autofocus yang bisa diatur untuk jarak fokusnya ya, sesuai selera, sesuai keinginan. Nanti saya akan tes. Dan selanjutnya Gcam ini sudah support beberapa shortcut button di bagian bar atas. Yang pertama ada shortcut button, yaitu focus tracking on off nya, ada exposure auto manual, dan selanjutnya untuk di sebelah kiri ada shortcut button auto white balance dan pengaturan untuk pergi ke lip aperture. Seperti ini ya teman, saat disentuh ke shortcut buttonnya langsung pergi ke pengaturan. Pastinya untuk shortcut button ini agar kita lebih mudah untuk menggunakan atau lebih simpel untuk menggunakan Gcamnya ya teman. Oke, itu dia tadi fitur-fitur atau kelebihan di Gcam with Cahaya yang terbaru saat ini. Sekarang kita langsung tester aja untuk performanya di handphone Redmi Note 9 Pro. Untuk kamera utama bisa dijalankan dengan baik, dan untuk hasilnya seperti ini. Hasil lebih jelasnya yang saya sudah ambil sebelumnya. Hasilnya menurut saya sudah sangat bagus. Di pengaturan default ini saya tidak atur ya teman, di bagian settingnya. Untuk saturasi dan ketajamannya juga cukup bagus di Redmi Note 9 Pro. Sekarang untuk di mode potret jalan, hasil lebih jelasnya seperti ini. Untuk hasilnya juga menurut saya sudah bagus, blurnya juga rapi, saturasinya juga tidak berlebihan. Next, sekarang untuk mode foto malam, baik itu diaktifkan astrofotografi. Di sini perlu diketahui bagi pengguna Redmi Note 9 Pro, kedua fitur ini bisa dijalankan dengan baik, tapi untuk bugnya ya di bagian galeri Gcam, untuk hasil fotonya ini tidak bisa terlihat di bagian ini ya teman. Jadi untuk melihat hasilnya untuk astro dan mode foto malam, kalian bisa cek di galeri. Dan berikut ini adalah hasil foto lebih jelasnya yang saya ambil. Ada 3 foto dengan kondisi yang
agak berbeda ya, ada yang cukup cahaya dan kurang cahaya. Seperti kalian lihat, hasilnya juga cukup bagus menurut saya. Di mode foto malam tentunya bisa dijalankan dengan baik. Dan berikut ini adalah hasil foto menggunakan mode malam dan aktif astrofotografi. Ini menggunakan astromag-nya 4 detik, jadi 1 menit untuk timernya. Hasilnya menurut saya di Redmi Note 9 Pro sudah sangat bagus ya teman, seperti yang kalian lihat. Next, sekarang kita beralih ke mode video. Di sini di setting saya sudah aktifkan resolusi 4K. Jadi untuk 4K belum bisa digunakan saat menggunakan 30 fps, terjadi kesalahan record. Jadi apabila kalian ingin menggunakan 60 fps di bagian mode video, kalian bisa nonaktifkan untuk resolusi tinggi 4K nya, karena 4K nya hanya support 30 fps di Redmi Note 9 Pro. Untuk handphone lain teman-teman bisa coba sendiri ya, tergantung spek handphone kalian. Oke, untuk hasilnya seperti ini, 1080 pixel dengan 60 fps. Tentunya untuk fitur stabil yang sudah diaktifkan di setting belum berfungsi dengan baik ya teman di Redmi Note 9 Pro. Dan yang lainnya, yang tadi untuk panorama oke, foto spears jalan. Sekarang untuk gerak lambat, oke, saya coba lagi di gerak lambat. Gerak lambat normal, smooth, tidak nge-lag. Yang terakhir yaitu mode time-lapse. Time-lapse oke juga, seperti ini hasilnya, hasil testernya. Oke teman-teman, itu dia untuk hasil di setiap bagian bar menunya. Semuanya bisa dijalankan dengan baik semua di Redmi Note 9 Pro. Sekarang untuk di aux lens atau multi lens, di Redmi Note 9 Pro hanya bisa dijalankan di mode wide angle atau 0,6 kali. Kalau untuk di telefoto ini monokrom, dan tentunya saat dilakukan jepret itu langsung terjadi FC. Untuk ID4 bisa dijalankan dengan baik ya teman. Kalau yang ID5 nya saat dicoba itu langsung terjadi force close. Nah, untuk menggunakan mode manual slider fokus, di sini saya coba fokus yang paling dekat atau fokus makro. Untuk testernya seperti ini. Kalian bisa dekatkan objeknya dari jarak lensa kurang lebih 10 cm dari jarak lensa. Hasilnya seperti ini ya teman. Saya perbesar. Untuk hasilnya menurut saya sudah sangat bagus. Oke teman-teman, itu dia tadi untuk hasil testernya dan beberapa contoh hasil lebih jelasnya. Yang sebelumnya untuk gambarnya saya sudah ambil. Oke, sekarang saya akan bagikan cara download APK, install, setting, dan cara penerapan file konfigurasi. Yang pertama, untuk mendownload bahan APK Gcam-nya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nanti ada 3 file klik link. Yang pertama itu sama aja ya, yang 2 dengan 3. Apabila teman-teman yang menggunakan handphone Samsung bisa download yang nomor 3. Kalau yang 2-nya dari Snapcan ini mungkin beda situs aja untuk download bahan APK Gcam-nya. Oke, untuk downloadnya silahkan kalian klik tulisan yang berwarna biru. Nanti akan mengunduh ya teman. Setelah terunduh, kalian bisa buka file manager pada handphone kalian, cari bahan APK yang sudah terdownload tadi, install seperti biasa. Setelah terinstall, jangan lupa untuk lakukan cek data dulu. Bagi teman-teman yang sudah banyak install Gcam pada handphonenya, saya sarankan cek data dulu. Kalau ada datanya silahkan dihapus. Ini tujuannya agar tidak terjadi konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install. Oke, kalau sudah dilakukan cek data, kalian bisa buka Gcam-nya seperti biasa. Izini semua untuk perizinannya. Dan untuk tampilan awalnya seperti ini kan, fitur-fitur yang tadi saya sebutkan ini belum aktif, jadi kalian bisa aktifkan secara manual atau bisa menerapkan file konfigurasi. Oke, untuk mengaktifkan fitur-fitur tambahannya yang mungkin akan lebih maksimal kalian menggunakan game ini,
Yang pertama, kalian bisa masuk ke setelan. Untuk game ini sudah mendukung lip patcher, kalian bisa enablekan, dimana untuk lip motor ini kalian bisa mengatur untuk saturasi, noise, dan ketajaman warna apabila kalian kurang puas untuk hasil default di game terbaru Wijaya. Misalnya untuk Astromech saya biasanya menggunakan 4 second, dan untuk di pengaturan ekstra foto, untuk di ekstra foto kalian bisa pilih maksimum zoomnya itu sampai 100 kali. Viewfinder button bisa diaktifkan semua agar kalian lebih mudah untuk menggunakan game ini. Oke, sudah ya teman-teman di bagian ekstra tadi. Selanjutnya kalian bisa ke pengaturan video. Di video bisa aktifkan resolusi paling tinggi 4K sesuai selera. Optical video stabilisasi bisa diaktifkan juga apabila memang berfungsi di handphone kalian ya teman. Sekarang di bagian ekstra kamera, di kamera ini simpan selfie sebagai di pertinjauan kalian bisa aktifkan. Untuk jenis petak sesuai selera mau diaktifkan atau tidak. Kalau saya sendiri biasa menggunakan jenis petak ya teman, agar lebih mudah untuk mengkomposisikan posisi objek yang kita ingin spread atau capture. Selanjutnya untuk di bagian lanjutan di sini kalian bisa aktifkan untuk disable zoom pada mode portrait, dan untuk auxiliary kamera atau multi lens kalian bisa show kan untuk tombol ya teman. Kalian sesuaikan aja mana yang berfungsi pada handphone kalian, bisa diaktifkan semua atau bisa diaktifkan yang berfungsi ya. Kalau di Redmi Note 9 Pro hanya bisa digunakan di wide angle dan ID4. Oke, selanjutnya kalian beralih untuk mengaktifkan menu slider fokus, masuk ke manual fokus slider. Di sini kalian aktifkan untuk back kameranya, back kamera, kamera 3, kamera 4, front kamera juga sama, bisa kalian aktifkan semua. Oke, menu slider sudah diaktifkan semua. Sekarang kalian bisa back. Oke teman-teman, tampaknya itu saja untuk settingan yang bisa kalian optimalkan atau maksimalkan ya teman. Setelah di setting jangan lupa keluar dulu pada gigabnya, tutup dari scan lalu masuk lagi. Nah ini dia fitur-fitur yang sudah diaktifkan di bagian setting, seperti menu slider fokus, aux lane, dan 4 shortcut button di bar menu atas. Oke, selanjutnya saya akan bagikan tutorial cara penerapan file konfigurasi apabila kalian ingin mencobanya. Yang pertama, untuk langkahnya masuk ke setting, scroll ke bawah, masuk ke config, tab di save. Lalu untuk di kolomnya bisa dikasih nama apa aja, pilih save. Ini tujuannya untuk membentuk folder untuk menerapkan file konfigurasi ya teman. Itu adalah folder gcam dan config 7. Oke, selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi. Linknya bisa kalian klik ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, scrollkan ke arah bawah. Nanti akan ada banyak nama device Android ya. Kalian sesuaikan aja dengan handphone yang kalian gunakan. Lalu kalian bisa download seperti ini ya teman. Setelah terdownload, kalian bisa beralih buka file manager di handphone kalian masing-masing, cari file konfigurasi yang di download tadi. Tentunya ada di folder download ya. Nah ini dia file konfigurasi yang saya download. Kalian bisa pilih seperti ini. Selanjutnya bisa pindahkan ke penyimpanan internal, cari folder gcam yang kita bentuk di bagian setting tadi ya teman. Oke, ini dia folder gcam, buka. Di dalamnya ada folder lagi yaitu config 7. Setelah itu kalian bisa pindahkan atau tempelkan file yang dipilih tadi. Oke, kalau sudah selesai buka gcam Wijaya. Untuk menampilkan pengaturan config, tab di bar hitam ini sebanyak 2 kali muncul fokus config, tab tanda panah, lalu kalian bisa cari file config yang dipindahkan ke dalam folder config 7. Oke, ini dia yang saya pindahkan tadi. Kalian tinggal pilih seperti ini. Lalu untuk menginstalnya pilih restore dan selesai. Sekarang untuk gcam-nya bisa kalian gunakan seperti biasa. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu untuk review gcam kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian.
sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.